Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Firmansyah, NIM 21082050074 dari kelas akuntansi syariah B semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi biaya untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir mata kuliah akuntansi biaya. Pertama-tama kita akan membahas penggolongan biaya. Akuntansi biaya. Biaya digolongkan menjadi beberapa macam. Umumnya, penggolongan biaya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. Seperti menurut Mulyadi, terdapat 5 cara penggolongan biaya, yaitu diantaranya adalah: yang pertama, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran, yang merupakan dasar penggolongan biaya. Lalu yang kedua adalah penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayainya. Adapun yang keempat adalah penggolongan biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas atau produksi. Lalu yang terakhir adalah penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Selanjutnya kita akan membahas pengumpulan biaya. Pengumpulan biaya produksi merupakan suatu tanggung jawab yang penting untuk dapat menghasilkan produk bermutu secara ekonomi sesuai dengan yang dijadwalkan, yang mengakibatkan pemuasan kepada kebutuhan pelanggan dan menghasilkan pengembalian yang sesuai bagi para pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan pengumpulan biaya yang efektif sehingga operasionalnya berjalan dengan baik dan juga efisien. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Menurut Mulyadi, pengeluarannya adalah secara garis besar biaya produksi dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah biaya bahan, yang merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh menjadi produk jadi. Lalu yang kedua adalah biaya tenaga kerja, yang merupakan sebagai pembayaran kepada pekerja yang disebarkan pada jam kerja atau dasar atas unit yang diproduksi. Lalu yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yaitu seluruh produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik ini juga terdiri dari bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, dan juga biaya produksi tak langsung lainnya. Lalu yang ketiga kita akan membahas laporan laba rugi. Perbandingan laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis yang memberikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan rugi atau laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Menurut Harahap, laba atau rugi dapat digolongkan menjadi 5, yaitu laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, laba bersih, dan juga laba dari operasi berjalan. Adapun untuk bentuk laporan laba rugi, yang pertama adalah laporan laba rugi dalam bentuk langsung atau single step, dengan menggabungkan semua pendapatan menjadi satu kelompok dan semua beban dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitungkan laba atau rugi bersih hanya perlu memerlukan satu langkah, yaitu mengurangkan total pendapatan dengan total beban. Adapun yang kedua adalah laporan laba rugi bentuk bertahap atau multi step. Dalam bentuk ini penghasilan bersih atau laba dihitung secara bertahap sesuai dengan aktivitas perusahaan. Dengan demikian, semua penghasilan dan beban disajikan sesuai dengan aktivitas atau kegiatan, yaitu kegiatan usaha dan juga luar usaha. Selanjutnya kita bahas tentang siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya adalah serangkaian kegiatan ataupun aktivitas yang ada dalam berbagai perusahaan. Proses yang dilakukan selama periode akuntansi dalam mencatat data, mengklasifikasikan, menentukan total biaya, menentukan biaya produk, menentukan harga jual,
mengendalikan biaya, dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis siklus akuntansi. Yang pertama adalah siklus akuntansi biaya pada perusahaan dagang. Lalu yang kedua adalah siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga adalah siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.